Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semua dalam kondisi baik, sehat, bersukacita, dan tetap semangat. Kembali kita bersama menyatukan hati untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah pencipta langit dan bumi. Terpujilah Engkau karena kasih setia dan rahmat yang senantiasa Engkau curahkan. Kami bersyukur Allah bahwa kasih-Mu tiada hentinya dalam kehidupan kami. Dan hari ini, pagi ini, kami akan memulai setiap aktivitas pekerjaan dan pelayanan kami. Kami mohon Engkau terus menuntun kami. Dan biarlah kami mendengarkan, merenungkan sabda firman-Mu untuk menjadi penuntun bagi setiap langkah kaki kami. Bersabdalah ya Allah, kami siap untuk mendengar. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, sapaan firman pagi ini saya bacakan dari Injil Matius 24 ayat 42. Injil Matius 24 ayat 42 demikian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Amin. Demikian firman Tuhan. Tema sapaan firman pagi ini, berjaga-jaga. Ibu, Bapak, dan saudara dikasih Tuhan, pasti banyak di antara kita yang punya pengalaman tugas jaga. Entah itu jaga di pos kamling, rondo, atau jaga di rumah sakit menunggu keluarga atau saudara yang sakit, dan berjaga yang lain. Intinya kita diminta untuk tetap waspada, tetap dalam kondisi bangun, karena menantikan sesuatu yang memang tidak tahu kapan itu ada, kapan akan datang atau hadir. Berjaga-jaga membutuhkan kesiapan dan membutuhkan ketelatenan juga. Sebab ketika kita sudah bosan, sudah jenuh berjaga-jaga, maka yang terjadi kita akan terlena, entah kemudian tertidur atau kemudian teralihkan fokusnya ke aktivitas yang lain, sehingga apa yang menjadi tugas kita untuk berjaga tadi tidak dilaksanakan. Ibu, Bapak, dan saudara dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita setiap hari, kita memang diminta untuk senantiasa berjaga-jaga. Firman Tuhan dalam Matius 24 tadi secara khusus memang bicara tentang kedatangan anak manusia, kedatangan Tuhan Yesus, yang memang tidak ada yang tahu kapan dia akan datang. Tetapi di balik perintah untuk berjaga-jaga tadi dalam ayat 42, itu juga mengandung sebuah peringatan, ajakan, pengajaran bagi setiap kita bahwa dalam hidup kita sehari-hari memang kita harus senantiasa berjaga-jaga, bukan hanya menantikan Yesus yang akan datang lagi, yang itu artinya akhir dunia, bukan. Tetapi dalam setiap langkah kehidupan kita harus menjaga diri kita, menjaga tindakan kita, menjaga perilaku kita, menjaga ucapan kita. Jangan salah, itu semua yang kita lakukan tetap ada kaitannya dengan tindakan berjaga-jaga untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Berjaga-jaga di sini bukan lalu berarti kita setiap hari, setiap saat, 24 jam ada di gedung gereja, berdoa terus. Bukan seperti itu. Itu salah satu, tetapi bukan lalu menjadi satu-satunya. Tetapi yang perlu kita jaga adalah tindakan dalam kehidupan kita sehari-hari yang seringkali mudah sekali kita terlena, mudah sekali fokus kita dari perintah Tuhan, ajaran Tuhan, tuntunan Tuhan teralihkan karena berbagai macam hal.
Kita terlena karena hobi kita, karena kesenangan kita, karena pekerjaan kita, karena ambisi kita, karena harta, karena banyak lagi yang lain. Yang akhirnya menjauhkan kita dari apa yang Tuhan mau. Tuhan menghendaki kita senantiasa menjaga kehidupan kita supaya layak di hadapannya. Itu artinya kita diminta untuk senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kebaikan, kasih, penghargaan, penghormatan, peri kemanusiaan, kepedulian kepada siapapun. Di balik setiap aktivitas pekerjaan pelayanan kita, mari kita gunakan itu sebagai wujud kita berjaga-jaga. Jangan malah membuat kita terlena. Bahkan tindakan atau perbuatan yang pada awalnya bermaksud baik, kita ingin berbagi, menolong kepada orang lain. Jika kita tidak waspada, jika kita tidak berjaga-jaga, maka kebaikan yang tadinya akan kita lakukan justru menjadikan kita terlena. Tujuannya supaya kita tetap berjaga, ada di dalam jalan yang benar, tetap melakukan kebaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi ketika kita terlena, maka kebaikan itu akan memunculkan kesombongan pribadi, lalu membuat kita justru merendahkan orang lain, menganggap bahwa kita lebih hebat daripada orang lain atau orang yang kita tolong. Kita sudah jatuh, kita sudah terlena. Hal yang baik pun, jika kita tidak waspada, tidak berjaga-jaga, akan membuat kita terlena. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara, selalu berjaga-jaga. Apapun yang kita lakukan, bahkan mulai dari apa yang kita pikirkan, kemudian kita ucapkan, kita laksanakan, kita harus senantiasa melihat itu semua, merefleksikannya, sesuaikah ini dengan kehendak Tuhan atau tidak. Itulah wujud kita berjaga-jaga di hadapan Tuhan. Dan kiranya hidup kita senantiasa ada di jalan yang benar sesuai dengan kehendak-Nya, dan hidup kita membawa kebaikan bagi sesama. Tuhan memberkati. Amin.